Halo, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dalam konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia ini terdapat 3 periode, yaitu periode pengusulan Pancasila, periode perumusan Pancasila, dan periode pengesahan Pancasila. Pertama-tama kita akan membahas periode pengusulan Pancasila. Yang pertama kita lihat pada periode pengusulan Pancasila. Pada periode pengusulan Pancasila ini terdapat 3 tokoh yang mencetuskan ide tentang dasar negara. Yang pertama akan kita bahas yaitu Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Beliau menekankan pentingnya persatuan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pada Supomo, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan 3 asas dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, dan kerakyatan. Beliau menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta semangat kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, pada Insinyur Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan 5 asas dasar negara yang dikenal dengan Pancasila, yaitu kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pidato Soekarno yang dikenal dengan lahirnya Pancasila ini menjadi momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Periode yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Pada periode ini, Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan 3 asas dasar negara. Sedangkan pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan 5 asas dasar negara, yaitu Pancasila. Pidato Soekarno ini kemudian dibahas lebih lanjut dalam Panitia 9. Pada Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 untuk merumuskan Pancasila yang lebih ringkas. Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Mokhtar Lubis, Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hasyim, Agus Salim, Abikusno Cokro Sujoso, dan Alexander Andres Maramis. Pada sidang BPUPKI tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Pancasila yang lebih ringkas yang dikenal dengan Pancasila Rumusan Panitia 9. Pada sidang PKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Periode yang ketiga yaitu periode pengesahan Pancasila. Pada periode ini, Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara. Hasil dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila kemudian dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Sesuai ketetapan MPR RI nomor 18/MPR/1998, Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas ideologi bangsa Indonesia. Ketetapan ini menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yang pertama yaitu untuk memahami akar sejarah bangsa. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba melainkan melalui proses perumusan yang panjang dan melibatkan berbagai pemikiran dari para pendiri bangsa.
Kajian sejarah Pancasila membantu kita untuk memahami akar sejarah bangsa, bagaimana para pendiri bangsa merumuskan ideologi negara, dan nilai-nilai apa yang ingin mereka tanamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan yang kedua yaitu untuk memperkuat identitas nasional. Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Kajian sejarah Pancasila membantu kita untuk memahami makna dan nilai-nilai Pancasila sehingga kita dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Alasan yang ketiga yaitu untuk mempelajari dinamika dan perkembangan Pancasila. Pancasila telah mengalami berbagai dinamika dan tantangan sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Kajian sejarah Pancasila membantu kita untuk memahami bagaimana Pancasila telah beradaptasi dengan perubahan zaman dan bagaimana Pancasila tetap relevan sebagai ideologi bangsa. Alasan yang keempat yaitu mengambil pelajaran dari masa lalu. Kajian sejarah Pancasila membantu kita untuk mengambil pelajaran dari masa lalu, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap ideologi bangsa. Dengan memahami sejarah Pancasila, kita dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Alasan yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman generasi muda. Kajian sejarah Pancasila penting untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang ideologi bangsa. Dengan mempelajari sejarah Pancasila, generasi muda dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yaitu sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu sumber historis. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, pada pidato ini yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila, merupakan momen penting dalam sejarah Pancasila. Soekarno mengemukakan 5 asas dasar negara, yaitu kebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pidato ini kemudian dibahas lebih lanjut dalam Panitia 9. Rumusan Pancasila ini kemudian disepakati dalam sidang BPUPKI. Rumusan ini berbeda dengan rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno. Rumusan Panitia 9 lebih ringkas dan mudah dipahami. Kemudian pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan menjadi dasar bagi Pancasila. Nilai-nilai ini sudah ada sejak lama dalam masyarakat Indonesia dan menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial menjadi landasan bagi Pancasila. Nilai-nilai ini dianut oleh masyarakat Indonesia dan menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan dengan mempertimbangkan struktur dan dinamika masyarakat Indonesia yang beragam. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, serta budaya. Pancasila dirumuskan untuk dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam ini. Kemudian, pada sumber politis, perdebatan dan pemikiran para pendiri bangsa, seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno memiliki pemikiran yang berbeda tentang Pancasila. Pemikiran-pemikiran ini dibahas dalam sidang BPUPKI dan menjadi dasar bagi rumusan Pancasila. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga ditetapkan sebagai satu-satunya asas ideologi bangsa Indonesia dalam ketetapan MPR RI nomor 18/MPR/1998. Pancasila telah mengalami berbagai tantangan dan dinamika politik sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Pancasila pernah diinterpretasikan dan diterapkan dengan cara yang berbeda-beda oleh berbagai rezim politik di Indonesia. Selanjutnya yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila telah mengalami berbagai dinamika dan perubahan sepanjang sejarah bangsa Indonesia.
Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI melalui proses perdebatan dan pemikiran yang begitu panjang. Para pendiri bangsa memiliki pemikiran yang berbeda tentang Pancasila, namun pada akhirnya mereka berhasil mencapai kesepakatan. Pancasila telah diterapkan dengan cara yang berbeda-beda oleh berbagai rezim politik di Indonesia. Pada era Orde Lama, Pancasila diinterpretasikan sebagai Pancasila Marhainisme oleh Soekarno. Pada era Orde Baru, Pancasila diinterpretasikan sebagai Pancasila Eka Prasetya oleh Soeharto. Pada era Reformasi, Pancasila kembali ke rumusan aslinya dan menjadi dasar negara yang demokratis. Pancasila juga menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi, seperti munculnya ideologi-ideologi baru seperti liberalisme, komunisme, radikalisme dapat mengancam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian perkembangan teknologi informasi dapat menyebarkan informasi yang salah dan propaganda yang dapat melemahkan Pancasila. Sikap pragmatisme dan individualisme dapat mengerus nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah mufakat. Dinamika dan tantangan Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang hidup dan berkembang. Pancasila harus terus dikaji dan diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila juga harus dijaga dan dilestarikan dari berbagai tantangan yang ada. Pancasila harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pancasila harus mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Pancasila harus dibumikan dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pendidikan Pancasila harus diperkuat. Pendidikan Pancasila harus diberikan kepada generasi muda agar mereka memahami nilai-nilai Pancasila dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila bukan sekedar kumpulan 5 sila saja, melainkan sebuah sistem yang mendasari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini berakar dari sejarah bangsa Indonesia, digali dari budaya dan adat istiadat bangsa, serta dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga kompas moral yang menuntun bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia dan memiliki urgensi yang tinggi untuk masa depan bangsa, diantaranya yaitu sebagai identitas nasional, pemersatu bangsa, arah dan tujuan bangsa, filter ideologi, serta sumber hukum. Memahami akar sejarah bangsa, bagaimana Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan segala perdebatan, pemikiran, dan pertimbangan yang melatar belakanginya. Dinamika perkembangan Pancasila, bagaimana Pancasila telah beradaptasi dengan perubahan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapinya. Tantangan masa depan, di mana mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan seperti radikalisme, intoleransi, dan hoaks dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama pengamalan sila ketuhanan seperti menghormati perbedaan agama, toleransi antar umat beragama, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Sila yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, membantu orang lain yang membutuhkan, dan memperjuangkan keadilan bagi semua. Pengamalan sila yang ketiga yaitu mengibarkan bendera merah putih dengan hormat, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat, dan menjaga keutuhan NKRI. Sila yang keempat yaitu mengikuti musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, memilih pemimpin dengan cara yang demokratis dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Dan yang terakhir, sila kelima yaitu mendistribusikan bantuan sosial secara merata, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Itulah penjelasan saya mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.